Selamat datang dan salam pendidikan. Anda menyaksikan laporan khusus tugas ujian tengah semester Micro Teaching bersama saya, Nur Khalifah, langsung dari Studio Pembelajaran Kreatif. Dalam tayangan kali ini, kami akan menyajikan 3 keterampilan inti yang wajib dimiliki oleh seorang calon pendidik, yakni keterampilan membuka pelajaran, menjelaskan materi, dan menutup pembelajaran secara efektif dan komunikatif. Pembelajaran seperti biasa. Jadi sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat berkah dan manfaat. Silakan ketua kelas untuk diketuai berdoanya. Ya, betul dulu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba lihat di temannya kiri kanan, apakah hadir semua? Tidak. Siapa saja yang tidak hadir? Aisyah. Kenapa? Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Marwan kenapa? Kenapa? Malas. Kenapa itu malas? Terus siapa lagi? Aska kenapa? Sakit. Sakit. Supaya tidak mengantuk, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ice breakingnya seperti apa? Ice breakingnya gini. Kalian menulis instruksi dari kakak, instruksinya kata benar atau tidak benar. Pernah mendengar? Pernah. Kalau kata benar berarti kalau kata kakak maju berarti kalian maju. Kalau kata benar mundur berarti mundur. Ketika kakak berbicara kata tidak benar berarti kalian harus bergerak berlawanan arah. Misalkan kakak berinstruksi maju berarti kalian mundur. Siap? Siap. Ikutin ya. Kata benar maju. Nah, ikutin ya, nanti ikutin kata mundur. Kanan. Kiri. Kanan. Oke, masih pemanasan. Siap, fokus. Kiri. Nah, masih pemanasan. Oke, siap. Mundur lagi.
Di sini kalian pernah didongengin sama ayah, sama ibu, sama kakek, sama nenek, pernah nggak? Pernah. Kira-kira waktu kapan? Kecil. Biasanya sebelum tidur kan, kalau dongeng apa? Apakah dongeng Malin Kundang, dongeng apa lagi yang pernah didongengin? Sampuriang, apa lagi? Jaka Tingkir. Jaka Tingkir boleh. Mungkin ada yang tahu ya dongengnya Jaka Tingkir. Terus apa lagi? Bawang merah, bawang putih. Banyak sekali. Nah, kira-kira nih, kalian tahu nggak sih kalau cerita rakyat itu apa? Kalian tahu nih apa contoh-contohnya cerita rakyat ada banyak. Tapi kalian tahu nggak cerita rakyat itu apa? Tahu? Jadi cerita rakyat itu bersifat anonim, yang mana cerita rakyat ini tidak memiliki pencipta atau kita tidak diketahui, seperti Malin Kundang, siapa penciptanya, siapa pengarangnya kita tidak tahu. Tapi cerita rakyat ini bisa mengalir dari zaman ke zaman itu melalui mulut ke mulut. Biasanya bersifat mitos atau legenda atau yang berhubungan dengan adat istiadat. Contoh di sini kakak memiliki buku cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Pernah dengar? Nah, apa sih ciri-ciri dari cerita rakyat ini? Atau bisa kita disebut dengan dongeng. Jadi ciri-ciri cerita rakyat itu, pertama tadi sudah dijelaskan, tidak memiliki pencipta atau bersifat anonim. Yang kedua, memiliki unsur-unsur adat istiadat. Dan yang ketiga itu memiliki unsur mitos. Nah, jenisnya apa saja? Jenisnya ada banyak. Bukan hanya tentang manusia saja atau biografi saja, tapi tentang fabel. Ada yang pernah tahu fabel itu apa? Cerita hewan. Cerita hewan. Terus ada lagi apa lagi selain fabel? Sage. Apa? Sage, mite. Sage, mite. Terus apa lagi? Legenda dan masih banyak lagi karena memang bersifatnya tentang adat istiadat dan diceritakannya dari mulut ke mulut, tidak sesekali. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, di sini siapa yang berani menceritakan dongeng Malin Kundang? Ada yang berani ke depan? Ayo. Di sini kakak nggak akan nunjuk karena kakak mau ngetes seberapa berani kalian tampil di depan. Boleh, sok maju. Perkenalkan nama saya Siti Hanifah, kelas 4. Bisa langsung dibaca. Itu judulnya apa? Malin Kundang. Oke, boleh langsung dibaca. Awalnya Malin tinggal bersama ibu dan ayahnya. Karena hidup miskin, ayah Malin pergi. Oke, tepuk tangan. Tadi kita sudah mendengar cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Nah, teman-teman, pada cerita rakyat ini memiliki yang namanya unsur. Unsur itu ada tema, ada judul, ada alur, ada anak. Nah, dari cerita rakyat yang barusan dibaca, judulnya apa? Malin Kundang. Alurnya seperti apa? Apakah maju mundur? Atau mundur? Atau maju? Maju. Nah, kita tadi sudah mendengar alurnya dari awal Malin yang kecil yang hidup bersama ibunya, yang bekerja keras hingga Malin pun tumbuh besar dan bekerja dan berlayar. Tapi akhirnya
Akhirnya dengan rasa sakit hati, ibunya pun berdoa kepada Tuhan agar apa? Agar Malim dikutuk menjadi batu. Terakhir, unsur yang terakhir itu apa? Amanat atau pesan dari cerita Malim Kundang. Amanatnya apa? Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua karena doa seorang ibu, doa seorang tua atau doa orang tua, apalagi seorang ibu itu sangat makbul atau apa? Jadi kalian itu tidak boleh apa? Melawan kepada orang tua. Selesai, dimana kita tadi sudah menjelaskan tentang cerita rakyat, apa itu cerita rakyat, apa itu ciri-ciri dan jenis-jenis dari cerita rakyat. Untuk tugas minggu depan kalian membawa buku cerita bebas, ya. Nanti kita baca seorang-seorang di depan sebagai bentuk cinta kita terhadap literasi. Jadi akan menjelaskan ulang dari apa yang sudah kalian baca. Oke. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Silakan untuk ketua dipimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asrin 'alal sanabi usriyatina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.